Assalamualaikum. Siapa yang tadi sambung uangnya jatuh? Coba dicek di kantong. Yang kehilangan uang, cek dulu. Yakin tidak ada? Ada loh uangnya jatuh di depan. Tidak ada kehilangan uang? Yakin? Pulang tadi? Benar, tidak ada yang kehilangan uang? Tidak ada Pak Rizky. Pak lo, ini lo, uangnya lo. Diperiksa lagi. Lihat dulu kantongnya. Nah, hasilnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kayak jam 12 siang masih pagi kan bensinnya masih penuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, kita minta tolong alat tulis untuk dikeluarkan. Termasuk representasinya dikeluarkan dan harus diturunkan. Ya. Apa Pak Rizky? Sudah bisa dimulai. Nah, sudah siap sini. Terima kasih Bu Dati. Marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran. Posisi duduknya yang bagus karena kita akan berdoa pada Tuhan. Doa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Doa selesai. Anak silakan berdiri.
hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangsa jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Boleh duduk kembali. Bentar ya, sambil menunggu temanmu masuk. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Masih? Ada yang sakit? Ada yang pusing? Ada yang pilek? Ada yang batuk? Ada yang badannya panas? Berarti kalau tidak ada gejala COVID ya, semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Nah. Apakah saat berbuka puasa dan sahur kalian makan makanan bergizi? Apa? Yang kalian makan apa? Sayur. Lauknya apa? Ayam, ikan, tempe, tahu ya. Semuanya makan makanan bergizi. Ada yang jajanan pinggir jalan? Enggak pernah, Pak. Cilok, bakso,
Ada? Nah, untuk air-air ini kita hindari dulu. Karena kita tidak tahu pedagang yang di pinggir jalan itu habis bertemu siapa, belanjanya di mana, siapa yang beli, berapa yang orang yang jumlahnya yang datang, kita tidak tahu. Berapa kali dia bersentuhan dengan orang lain. Ya, makanya kita hindari dulu untuk jajan di pinggir jalan. Boleh, tapi beli yang mentah di rumah digoreng lagi, biar kumannya hilang. Jangan yang langsung matang, yang sekali makan. Contohnya makanan yang ada sunduknya itu toh. Itu kan enak ya? Iya. Ada apa itu? Yang panjang itu? Tempura, iya. Nah itu kan enak pakai saus, tapi itu kan sekali goreng kita langsung makan. Nah kita tidak tahu pedagangnya tadi habis belinya sama siapa saja. Mending makan makanan yang di rumah. Masakan ibu itu lebih bergizi. Satu lagi, ada yang sering orang tuanya atau kakaknya beli makanannya via ojek online. Ya, pernah. Nah, itu ketika makanannya datang, apakah langsung kita buka plastiknya? Paling aman bagaimana? Di tangan dulu. Di tangan. Pakai disinfektan. Disinfektan dulu paling aman, agar kumannya hilang. Plastiknya dibuang di luar, yang dibawa masuk cuman makanannya. Kemudian, kalau kalian pesan makanan, sendok sama garpunya jangan digunakan. Buang aja tinggal. Kamu mending pakai sendok garpumu sendiri. Jelas ya? Untuk menghindari, ya kalau kepepet, ibu enggak masak, mama enggak masak, ya udah biasanya pesen ya. Tapi jangan sering-sering, mending suruh masak sendiri. Satu lagi, ada yang keluarganya mengadakan buka bersama di luar? Pergi ke restoran, ke rumah makan? Enggak pernah. Ya, jangan dulu ya. Mending makan di rumah dulu, bersama keluarga sama, tapi di rumah. Tidak usah ke restoran atau rumah makan dulu. Terus di situ sangat-sangat ramai. Apalagi ini biasanya untuk digunakan buka bersama. Jangan dulu. Di masjid boleh? Boleh buka bersama di masjid. Tetapi apa yang perlu kalian tularkan kepada teman-teman yang di masjid? Kamu sudah mendapat banyak ilmu selama 3 hari kemarin, 4 hari sampai hari ini. Apa yang bisa kamu tularkan ke teman-teman masjidmu? Harus jaga jarak. Meskipun kamu di masjid dekat-dekatan, tapi kamu kalau didekati ya jangan dekat-dekat, jaga jarak. Ada yang selalu ke masjid, sholat di masjid, bawa hand sanitizer sendiri? Ya, bawa sendiri. Barangkali ya sholat tarawih di masjid. Nah. Habis itu pulang, paling bagus ruko sama sajadahnya ganti. Biasanya kamu kalau belum seminggu belum cuci kan, atau nunggu sebulan. Paling bagus ya kalau yang laki-laki pakai sarung, yang perempuan pakai mukena ke masjid ganti. Nek wes pulang yo wes ora usah dienggo meneh. Kan kamu ndak tahu berapa banyak kuman yang menempel di bajumu, di mukenamu, di sarungmu, di sajadahmu. Memang bisa terlihat kumannya. Terlihat tidak kumannya? Tidak. Makanya harus jaga diri. Aku ada sanitizer. Sanitizer itu kamu setelah wudhu pakai sanitizer tidak membatalkan. Karena itu melindungi diri. Pakai masker tetap ya. Sholat pakai masker. Ya, karena biasanya peraturannya kalau sholat masuk ke dalam lingkungan masjid wajib memakai masker. Softnya di jarak enggak nak? Ya, softnya juga di jarak. Boleh dekat-dekat. Yang penting ibadahnya kita khusyuk, berdoa kepada Tuhan, menjalankan perintahnya sesuai dengan kemarin. Akhlak yang beriman ya. Sudah dipelajari? Oke, sekarang kita lanjut. Materi hari ini Pak Rizky punya
Ini. Yang di rumah siap? Billy, Karen, Asta. Iya. Siap ya? Siap. Mengikuti Ya. dengan suku ya. Ya. Siapa alat tulisnya? Nah. Judulnya apa? Mengenal sekolah. Berarti sekolah kalian ada di mana? SD? SDM Laburan. Jalan? Kusumawardhani. 1, Kusumawardhani nomor 1. Itu SD. SD yang kalian pilih dulu saat masih kelas 1. Pengen bersekolah di sini semua ya. Ya. Nah, kebetulan setelah kalian masuk di sini, sekolah kita mempunyai beberapa program yang harus dijalankan. Otomatis kalian ikuti tidak? Ikuti karena kamu siswa SD Peleburan. Ada berapa program ya kira-kira? Banyak. Banyak. Namun bisa kita simpulkan ada 3 kegiatan karena SD kita. Yang pertama ditunjuk sebagai sekolah, yang kedua sekolah, yang ketiga sekolah. Nah ini 1, 2, 3. Kalian pernah melakukan tetapi tidak sadar, oh ternyata itu programnya sekolah PPK. Oh ternyata kemarin itu yang saya lakukan programnya sekolah Adiwiyata. Dan yang terbaru kita sekolah ramah. Seperti apa? Kita bahas 1 per 1. Yang di rumah ikut mencatat ya. Sekolah PPK. Nah, yang dicatat. Kebijakan PPK ini terintegrasi dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental yang menginginkan kalian, siswa-siswinya, merubah cara berpikir, bersikap, bertindak menjadi lebih baik sesuai dengan 5 nilai utama PPK. Jelas ada religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sudah ketemu ya? Dan ternyata 5 itu adalah nilai utama PPK yang harus ada tercermin dalam diri siswa-siswi SD Peleburan 4. Ceritanya seperti itu. Kalian harus punya 5 nilai. Dicatat, Pak. Dicatat. Semua yang
penting kamu tahu ini. Itu aja loh kan. Perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak menjadi lebih baik. Itu aja boleh. Atau membawa catat nilai-nilai utamanya ya boleh. Kan enggak usah juga enggak apa-apa. Kalau kamu sudah hafal tepuknya, nilainya berarti sudah hafal. Ditulis semua boleh, Pak? Semua boleh. Yang barusan bergabung langsung mencatat ya, Kesya, Asta. Pak. Ya, Pak. Belajarnya seperti ini terus, kalian masuk terus. Atau mau pengen ganti temanmu yang lain? Hah? Pengen masuk apa? Di rumah? Masuk aja. Nanti yang teman lainnya nyusul ketika kamu naik ke kelas 5. Bekal kalau setelah lebaran kan sudah tidak puasa, bawa bekal makan sendiri-sendiri. Ini dalam kelas. Mulainya sampai. Kan kita tidak boleh sampai siang. Nanti terlalu lama jemputnya, yang di rumah nanti malah tidak bisa gimana. Pas wajib kan mungkin ayah ibu, kakakmu masih mau menunggu. Kan kalau kamu pulang sendiri, itu ya baik. Tidak boleh sama puskesmas, dimarahin dokternya nanti. Anak harus ada yang jemput. Makanya sekolahnya cuma 2 jam sebentar. Lalu yang kedua, selain sekolah PPK, kita juga sekolah Adiwiyata. Yang sudah selesai? Yang belum siapa? Belum, Pak. Belum, Pak. Yang di rumah tidak usah dicatat semua. Ya, Pak. Cari hal-hal yang penting saja, ya. Yang kedua, sekolah Adiwiyata. Harapannya sekolah Adiwiyata itu sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih, serta lingkungan yang indah. Nah, sampai situ kalian catat, harus paham. Karena dengan adanya program Adiwiyata, harapannya seluruh masyarakat sekitar. Berarti warga depan itu mana? Kusuma ya. Terus belakang Kertanegara. Ya toh, rumahnya Wulan mana itu alamatnya? Kertanegara. Terus samping sana peleburan ya. Nah, itu harapannya masyarakat sekitar juga paham, menyadari bahwa lingkungan yang hijau itu lingkungan yang sehat bagi kesehatan tubuh. Kalian adalah sebagai contoh siswa peleburan 4 yang harus menularkan ilmu Adiwiyata ke warga sekitar. Agar warga sekitar tadi menjadi paham dan menyadari lingkungan yang hijau itu bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Bersih, lingkungannya indah. Ada
adakah yang pernah bertanya kepada kamu kemarin waktu ngumpul ke bank sampah buat apa? Pernah toh teman disuruh Pak Rizky? Waktu nimbang bank sampah itu, ibu-ibu PKK. Ada yang tanya enggak? Anda jangan lupa mesti lalu 2021. Misalnya yang rapi. Ayo, Van. Nyatet, Van. Pak, nggak usah ditulis semua, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dicari hal-hal yang penting saja. Ditulis tapi. HP-nya siapa itu? Di-silent dulu. Oh, Pak. Sudah, Pak. DP-ku. Yang terakhir, sekolah ramah anak. Nah, satuan pendidikan itu sekolahmu. Yang aman, bersih, dan sehat, peduli, dan berbudaya. Pak. Harapannya, sekolah ramah anak, berarti SD kita ini, nah, SD kita diharapkan ini menjaga hak anak. Tidak boleh ada lagi kekerasan dan diskriminasi. Tidak boleh membeda-bedakan. Contoh, untuk pembelajaran tatap muka percontohan di kelas 4 berapa siswa yang masuk? 12. Berarti anak-anak yang di rumah ada berapa? Harusnya 25 ya. Sisanya mengikuti pembelajaran menggunakan Zoom secara daring. Apakah yang di rumah materinya berbeda dengan yang di sini?
Tidak. Sama ya. Pak Rizky memberi yang di rumah dengan yang masuk di sini sama. Karena Pak Rizky memenuhi dan menghargai hak anak. Materinya tidak dibedakan. Semuanya mendapat porsi yang sama. Cuma bedanya yang sini secara langsung, yang di rumah secara daring. Tetapi materinya sama. Yang di rumah, coba dibaca materinya apa, Nak? Halo, Billy Karen. Ya, Pak. Coba dibaca di slide-mu yang tampil di situ bacanya apa? Ada kilo Mas. Terlihat enggak? Di layarmu terlihat tidak? Belum? Sama. Tidak ada gambarnya, Pak. Sudah terlihat gambarnya? Gak apa, Pak. Belum. Sudah terlihat gambarnya? Belum, Pak. Belum, Pak. Loh, kok belum? Sudah, Pak. Sudah, bacanya apa? Sudah. Bacanya apa? Bagus. Sekolah. Nah, sekolah ramah anak. Materinya sama. Kalian di rumah juga mendapat materi yang sama dengan temanmu yang hari ini masuk. Belum? Hilang, Pak. Lagi, Pak. Hilang. Nah, berarti Pak Rizky tidak membedakan. Kemarin kita sudah belajar tentang bullying. Harapannya di sekolah ramah anak tidak ada lagi kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang salah lainnya. Nah, berarti kalian sudah diberi materi pembelajaran seperti itu untuk mensukseskan program sekolah PTK, sekolah data, dan sekolah ramah. Siap pembantu sekolah? Siap ya? Lalu selanjutnya kita bahas satu persatu. Apa itu sekolah PPK? Nah, sekolah PPK. Apa itu? Tadi sudah dijelaskan. Mempunyai 5 karakter utama. Coba kita tepuk PPK. Nasionalis, gotong royong, Oke. Yes. Oke. Nah, kita mulai dari religius. Religius kuncinya keyakinan dan ketaatan. Yakin dulu. Yakin, percaya. Kamu percaya dengan adanya Tuhan? Percaya ya tadi? Yakin dan kamu sudah memilih agamamu Islam. Berarti Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, taat. Menjalankan segala dan menjauhi segala. Sudah dilakukan. Kalau kamu sudah percaya dan sudah taat dari Yesusmu, namun ketika sudah sampai di sekolah, nah, karakter religius harus mendorong anak agar dapat terus meningkatkan hubungan yang harmonis kepada Tuhannya. Boleh? Dan juga ciptaannya, manusia serta alam semesta. Dan hari ini sudah taat kepada perintah Tuhan, perintah Allah,
semakin hari semakin meningkat. Harus terus belajar. Mencintai ciptaan Tuhan, karena selain manusia ada alam semesta dan lingkungan, ada hewan dan tumbuh-tumbuhan juga harus menyayangi ciptaan Tuhan. Masih bagus, Mas. Hilang, Pak. Hilang. Enggak, enggak hilang. Enggak hilang. Copot jari. Diambil yang penting saja. Ditulis gak sih? Pak, ditulis gak? Diambil yang penting saja. Pak Rizky tidak suruh mencatat semuanya. Temanmu yang di kelas juga mencari hal-hal yang penting saja. Yang belakang terlihat, Isya, Wulan. Jelas ya? Pakai dari dasar, bilangnya di landscape. Ini masih tahap pengenalan. Kalau mulai pembelajaran minggu depan, aku harus mengingatkan kembali pola itu apa toh? Yang kemarin sudah dilupakan tahun dan sekolah. Ini Pak Guru mencoba mengingatkan kembali. Kalau untuk pelajaran mulai minggu, ya. Minggu depan kamu masuk cuma hari Selasa. Ingat ingat hari Selasa. Itu kan masih ada tanggal 10. Hari Senin itu yang masuk kelas 5. Kemudian tanggal 11 yang masuk kelas 4. Hari Selasa. Berarti minggu depan masuk tuh hari jamnya sama. Masuk minggu depan dari Selasa, karena nanti Rabu sudah cuti ya semuanya karena menyongsong hari raya Idul Fitri. Tugasnya juga ada tugas nanti mulai tanggal 12, 13, 14, 15 ada tugas hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada tugas. Nah toh, ini ada. Tapi ini minggu depannya habis lebaran, kamu tetap masuk lagi. Jadwalnya nanti pasti bagi lagi. Karena nanti tambah. Kalau minggu ini kelas 5 dan kelas 4, mulai minggu depan setelah lebaran ada kelas 3 dan kelas 2. Nanti nyontohin loh. Ada yang lain ya.
Kalau nggak diganti teman yang lain, ada banyak yang pengen yang lain. Selanjutnya setelah religius pasti nasionalis. Nasionalis itu jelas. Orang yang cinta tanah air pasti dia nasionalis. Contohnya di lingkungan sekitar kita, bahwa dewa tentara, polisi, itu pasti dia sangat cinta tanah air. Kalau mendengar lagu Indonesia Raya, berbeda-beda pasti dia tidak gini, Pak tentara itu ya. Tidak pernah sambil tengok-tengok atau mainan tanah gini, terus gini. Oke, suara juga keras ya Pak tentara biasanya ya. Gimana sangat tinggi. Saya pernah lihat malah Pak Rizky. Kamu pergi pakai baju batik gini. Jadi Pak. Mas juga. Kamu lebih nyaman pakai celana jeans sama baju gitu. Nah. Oke, lanjut. Oh, gambarnya hilang nih. Kabar malam. Sudah terlihat nak gambarnya? Oke. Nasionalis itu apa ya? Akan kita bahas. Nah, karakter nasionalis itu harus semua cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap apapun di sini. Menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Mengorbankan kepentingan pribadi, kepentingan keluarganya, kepentingan kelompoknya demi kepentingan negara. Itu karakter nasionalis. Boleh, jangan diri saja, jangan lima air, boleh. Nilai karakter nasionalis menghargai kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok. Nah, itu aja boleh. Kata kuncinya di situ. Kalimat terakhir. Malah ada. Karakter nasionalis menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Apalagi tidak dibiasakan. Bulan ya bulan. Lupa sama kali. Pak, gambarnya hilang. Gambarnya hilang. Mau taruh mana? Hilang, Pak. Iya. Mau taruh mana gambarnya kok hilang? Iya. Sudah terlihat? Yang Sudah terlihat? Pak. Belum. Oh, sudah. Sudah loh ya. Belum. Oke guys. Ya, Belum Pak. dah. Teman-temanmu sinyalnya juga jelek sih.
Apa itu? Dipakai aja. Nek kamu blureng diunggah dewan. Nah, kayak Gika itu loh. Nah, malah nek blureng dinaikin aja. Sudah ya? Religius, nasionalis, berarti habis ini apa nih? Mandiri. Mandiri. Harapannya kalian itu memiliki etos Mandiri. berdaya juga dan profesional. Dan kerja tenangan, tidak pernah menyerah, dan cepat selesai. Ya, etos kerjanya baik, berdaya juang dan profesional. Mau kerjanya cepat dan menyerah, tapi rasa tenangan. Boleh enggak? Jadinya juga tidak sempurna. Nah, lalu harapannya apa? Nah, mandiri itu harus mencerminkan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain. Kata kuncinya di situ dicatat. Nilai karakter mandiri mencerminkan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain. Dan mempergunakan segala tenaganya, pikirannya, waktunya untuk merealisasikan. Merealisasikan itu mewujudkan harapan, mimpimu, cita-citamu. Kalian harus berjuang sekuat tenaga, pikiran kalian, waktu kalian korbankan untuk mewujudkan cita-citamu. Dan mempergunakan segala tenaga. Nah, ini setelah selesai menulis, langsung pakai hand sanitizer bersama-sama ya. Ini di video Pak Apip. Action yang bagus. Agak lama mengusap tangannya nanti. Latihan jadi bintang film. Nanti nunggu temannya selesai bersama-sama pakai sanitizer. Cari hal yang penting saja, tidak usah semua. Pakai saya yang bagus habis ini facial test. Tadi di sini apa? Ya di video Pak Apip. Raka bari iki benek kesek facial test. Nah.
Sudah siap? Ayo, 1, 2, 3. Pakai sanitizer semuanya. Nah, bagus. Ya, Pak. Kan sanitizer saya kan? Ya, Pak. Dan di rumah juga ikut, tidak apa-apa, pakai sanitizer. Secara berkala ya, jangan lupa. Ya, Religius, nasionalis, mandiri. Habis ini apa nih? Gotong royong. Nah, gotong royong mempunyai 4 ciri. Kalian harus menghargai sesama. Sesama teman. Terus tolong, menolong. Musyawarah, mufakat, dan memiliki empati. Kalau ada teman yang susah, segera nanti gantian. Ketika kamu mendapat kesulitan, pasti temanmu akan, jika ada permasalahan, menyelesaikan masalah dengan ojo karo tukaran, ngomong apa-apa, musyawarah, kena piye. Itu ya. Dan memiliki empati. Kalau ada teman yang bersedih, silber atau dijaga, atau tambah DC, tambah DC. Dihibur, biar temannya jadi ceria lagi, melupakan masalahnya. Itu kalian memiliki peduli dengan temannya, harus tanggap. Kok ketokin murung diparani, kamu ngapa, kenapa bersedih? Tanya, ada masalah apa? Seperti itu ya. Ya, lalu yang diharapkan dari gotong royong kalian bagaimana? Ini, mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Kata kuncinya pada bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Itu kuncinya gotong royong. Ketika ada permasalahan, bahu-membahu ya apa? Kerja sama. Menyelesaikan persoalan bersama-sama. Melalui apa? Komunikasi dan persahabatan. Atau langsung kamu memberi bantuan atau pertolongan pada orang-orang, pada temanmu yang membutuhkan. Jelas? jelas. Jelas. Ada keluhan, nah ada ya bilang, nah enggak ya enggak usah bilang apa-apa. Nah, ditanya kalian pergi-pergi enggak? Jawab jujur, pergi enggak kemarin? Enggak ya, di rumah terus ya? Jawab apa adanya, jujur. Siapa Pak? Di rumah. Di rumah lah. Di rumah ya, yang teman-teman yang lain juga di rumah? Billy, Karen, Asta? Nggak usah pergi-pergi dulu ya? Iya. Ya, di dalam rumah. Di rumah saja. Menghindari kerumunan. Ya. Ini yang paling sering. Nah, dijak beli pakaian baru gimana Pak buat lebaran? Ikut enggak kamu kira-kira?
Nggak usah dulu, nggak apa-apa. Wong lebaran juga nggak boleh kemana-mana. Nggak ada yang pulang kampung. Ya Pak ya? Dibatasi kan? Sudah pernah lihat beritanya kemarin? Tidak boleh mudik. Nggak boleh mudik. Boleh mudik ini mbahmu kuwi sak omah, mbahmu beda RT, beda RW. Ada yang neneknya. Bu mending duitnya ditabung timbang gue tuku pakaian larang. Gue top up. Loh, betul. Pakai apa? Terakhir, integritas. Coba kalian baca yang sebelah kiri sana. Enggak ada tulisannya. Desya membaca sendiri kok malah. Sebarnya, Pak. Kiri, dibaca.